Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Murmainah, NIM 2041101010090 dari kelas Perbankan Syariah 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi saya, yaitu yang berjudul Ekonomi Terbuka Makroekonomi Islam. Slide yang pertama yaitu apa ekonomi makro Islam. Ekonomi makro Islam yaitu ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam. Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu ekonomi dalam Islam. Itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam yang bersumber dari syariatnya. Sedangkan dari sisi lain adalah Al-Quran, Al-Karim, dan As-Sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab. Selanjutnya, adapun ekonomi konvensional, yaitu ilmu yang mempelajari perekonomian yang menekankan pada kebebasan dan menggunakan sistem perekonomian berbasis pada era global. Dilihat dari sisi tujuannya, ekonomi konvensional bertujuan untuk mementingkan dan meraup keuntungan sebesar-besarnya yang sifatnya keduniawian. Pada ekonomi konvensional ini, kepemilikan hanya untuk pribadi yang dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang memperoleh saja. Selanjutnya, slide yang ketiga yaitu tentang pengertian sistem perekonomian terbuka, yaitu perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain, baik itu perseorangan, swasta, ataupun pemerintahan. Perekonomian terbuka dalam arus perdagangan internasional adalah suatu fakta yang tidak mungkin dihindari. Dengan adanya perekonomian terbuka dan setiap negara berkonsentrasi pada bidang yang memiliki keunggulan komparatif, maka kehidupan semua orang akan menjadi lebih baik. Pekerja di setiap negara dapat memperoleh konsumsi dalam jumlah yang meningkat untuk jumlah jam kerja yang sama. Selanjutnya yaitu slide yang keempat tentang penyebab terjadinya sistem perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka ini memiliki hak untuk melakukan kegiatan penjualan produk atau barang ke negara-negara lain atau bisa disebut ekspor, dan juga sebaliknya, yaitu melakukan kegiatan pembelian produk atau barang yang berasal dari luar negaranya, yaitu impor. Di sini ada pun beberapa alasan yang memicu terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan kondisi produk. Alasan perbedaan kondisi suatu produk ini yang lebih cenderung mengarah pada kualitas produk juga menjadi alasan terjadinya perdagangan internasional. Misalkan, ada salah satu negara yang mempunyai iklim tropis, memiliki kemampuan untuk memproduksi pisang, kopi dengan kualitas yang lebih maksimal. Oleh sebab itu kemudian diperdagangkan ke luar negeri yang ditukar dengan sebagai macam barang dan jasa ke negara lain. Yang kedua yaitu menghemat biaya produksi. Hal ini juga menjadi alasan para produsen untuk melakukan perdagangan secara internasional, dan sebenarnya dari alasan ini adalah untuk menekankan tingginya biaya dengan cara menghasilkan produk dalam skala jumlah yang lebih besar. Yang ketiga yaitu perbedaan tingkat selera. Walaupun kondisi sebuah produk dari berbagai daerah itu sama, perdagangan internasional tetap mungkin akan terjadi apabila masing-masing penduduk di suatu negara memiliki selera yang berbeda-beda. Contohnya, ada negara yang menghasilkan daging, yang satu daging sapi dan yang dua daging ayam. Jika produsen dengan sapi memiliki selera terhadap daging ayam dan sebaliknya, tentu proses impor dan ekspor akan terjadi. Dan keempat, adanya prinsip perbandingan keunggulan. Maksud ini adalah suatu negara cenderung akan lebih berspesialisasi untuk menciptakan produk dan mengekspornya keluar jika dirasa pembuatan produk di negaranya itu memakan biaya yang relatif lebih rendah.
Slide berikutnya yaitu tentang mekanisme ekonomi terbuka atau bisa disebut dengan ekonomi 4 sektor. Di antaranya ada sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan juga sektor luar negeri. Yang pertama yaitu sektor rumah tangga. Dapat diartikan sebagai dua atau lebih orang yang mendiami sebuah tempat tinggal dan berbagi makanan serta akomodasi hidup, terdiri dari satu atau lebih keluarga. Yang kedua yaitu sektor perusahaan. Sektor perusahaan ini secara resmi kegiatan produk dan berkumpulnya semua faktor-faktor produksi. Ada perusahaan yang terdaftar dan perusahaan yang tidak terdaftar. Yang ketiga yaitu sektor pemerintah. Di Indonesia, peran pemerintah dalam sektor ekonomi cukup besar, sebab di sini pemerintah bertindak sebagai pelaku sekaligus pengatur kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, sektor luar negeri. Hubungan sektor luar negeri dengan sektor lain diantaranya. Yang pertama, hubungan dengan rumah tangga. Negara-negara yang memiliki produk rumah tangga dan sesuai untuk negara lain dapat menjualnya ke masyarakat di negara tersebut. Transaksi berlangsung di pasar luar negeri. Dan yang kedua, hubungan dengan perusahaan. Dalam hubungan dengan sektor luar negeri, dikenal kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan tersebut memiliki plus minusnya masing-masing, tetapi secara umum kegiatan ekspor lebih menguntungkan dibandingkan ekspor. Slide berikutnya yaitu tentang kelebihan sistem ekonomi terbuka. Keuntungan atau kelebihan dari sistem ekonomi terbuka ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperluas pasar produk, barang, dan jasa perusahaan dalam negeri. Yang kedua, mengurangi tingkat masyarakat suatu negara. Semakin terbentuknya lowongan pekerjaan bagi masyarakat atas perluasan usaha dalam negeri maupun saat memperoleh pekerjaan dari luar negeri. Yang ketiga, warga dari negara tertentu memiliki banyak pilihan atas barang dan jasa untuk aktivitas konsumsinya. Yang keempat, warga negara memiliki kesempatan untuk menyimpan uangnya sebagai tabungan ataupun investasi di luar negeri. Yang kelima, suatu negara memperoleh kesempatan untuk mendapatkan dana dari luar negeri berupa investasi ataupun kredit dari negara lain. Yang keenam, dengan semakin bertambahnya hubungan perdagangan, akan banyak persahabatan dari berbagai negara. Berikutnya, slide yang terakhir yaitu tentang sirkulasi pendapatan ekonomi terbuka. Apabila pendapatan dan pengeluaran diperhatikan, maka akan didapati bahwa aliran yang berlaku dalam perekonomian terbuka adalah berbeda dengan perekonomian 3 sektor, sebagai akibat dari wujudnya kegiatan ekspor dan impor. Ekspor dan impor mempengaruhi kegiatan dalam suatu perekonomian dan sirkulasi pendapatan yang berlaku. Penggunaan faktor-faktor produksi oleh sektor perusahaan akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga. Aliran pendapatan ini meliputi gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan lainnya. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.